Tepat siang tengah hari, suara lonceng gereja terdengar dari menara gereja. Lalu disusul alunan puja Trisandie dari pengeras suara pura. Selang beberapa saat kemudian, suara azan pun menggema. Keunikan inilah yang menjadi simbol kerukunan antar umat beragama di Kompleks Puja Mandala, Nusa Dua Bali. Tidak ada perdebatan ataupun gesekan ketika panggilan ibadah berkumandang bagi masing-masing umat beragama. Ya, di Kampial Bualu ini terdapat tempat ataupun komplek peribadatan yang diantaranya berisi peribadatan bagi umat Islam, masjid, kemudian juga ada wihara, ada gereja Katolik dan Kristen Protestan, kemudian juga ada pura yang akan siap menyambut wisatawan maupun mereka yang berkunjung ke Pulau Bali untuk melakukan peribadatan dan tentunya berjalan-jalan namun juga tetap melakukan ibadah selama berada di Pulau Bali. Di dalam Kompleks Puja Mandala berjajar 5 tempat ibadah agama berbeda, yakni Pura Caketnata, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa, Vihara Buddha Guna, Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Segala Bangsa, serta Masjid Agung Ibnu Battuta. Kompleks peribadatan ini dibangun di tahun 1997 di atas tanah seluas 2 hektar milik International Tourism Development Corporation ITDC Nusa Dua. Masing-masing tempat ibadah menempati luas lahan yang sama. Fasilitas parkir kendaraan di depan masing-masing peribadatan digunakan secara bersama-sama. Ketika perayaan kenaikan Isa Al-Masih beberapa waktu lalu misalnya, kendaraan umat Nasrani memenuhi seluruh areal parkir di depan tempat peribadatan agama lain. Bahkan saat perayaan Natal atau hari besar keagamaan lain, pecalang atau petugas keamanan adat bersama TNI dan Polri saling bahu-membahu menjaga keamanan. Toleransi beragama tersebut terlihat dalam setiap kegiatan. Setiap kali ada peribadatan dari masing-masing umat, itu kita share di grup. Ya, kita beritahu kita akan ada acara ini, kemudian yang lainnya semua memberi dukungan. Ya, misalnya jamnya bertabrakan, kita mencari jam yang berbeda. Dengan di hari Nyepi itu orang tidak boleh keluar, tidak boleh artinya beraktivitas. Tetapi tetap kami di sini ada kebijakan untuk teman-teman yang melaksanakan ibadah dengan dikasih kesempatan dia mungkin kesokat pada waktu itu mungkin 2 jam. Dengan waktu 2 jam itu dia melaksanakan ibadah, selesai itu dia kembali pulang dengan tenang, dengan tertib. Koordinasi yang selalu kita buat di antara para pemimpin umat beragama yang ada di Puja Mandala ini. Dan kebetulan kita ada satu wadah yang dibentuk, yaitu paguyuban antar umat beragama Puja Mandala. Toleransi di tengah keberagaman di dalam satu lokasi terjaga hingga saat ini. Koordinasi, asa-asih dan asuh melandasi setiap kegiatan yang digelar masing-masing agama di Puja Mandala. Kalau Nyepi, baru-baru ini Nyepi, memang itu bersamaan dengan awal Ramadan ya. Jadi kita melaksanakan ibadah taraweh. Jadi memang kita sepakat bahwa pada saat awal pertama sholat taraweh, kita sepakat jemaah di sini untuk melaksanakan di rumah. Karena itu bisa dilaksanakan di rumah, karena itu merupakan sholat sunnah. Jadi toleransi di sini sangat nyata Pak ya. Jadi tidak hanya di bibir, kita memang karena 5 agama ini berderetan, ya, jadi memang kita terapkan orang Bali mengatakan asah-asih-asuh itu. Tidak hanya bagi warga domestik, tempat peribadatan di Puja Mandala juga terbuka bagi warga negara asing. Bahkan ada jadwal misa ataupun kebaktian yang dikhususkan bagi WNA dengan pengantar bahasa Inggris. Ya, toleransi dan kerukunan umat beragama di Puja Mandala ini mungkin bisa menjadi salah satu contoh di Indonesia bagaimana kemajemukan bisa tetap menyatu dan pengamalan nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemudian juga kemanusiaan, persatuan, termasuk juga musyawarah dan keadilan sosial nampak di tempat ini. Dan mungkin ini bisa menjadi contoh untuk meneruskan atau melanggengkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tim CNN Indonesia, Badung, Bali.